Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Semoga tetap sehat ya, tetap semangat. Nah, pada kesempatan hari ini, Senin, tanggal 21 September 2020, kita melanjutkan bab yang ketiga, yaitu transformasi. Kalau pertemuan satu kemarin kita transaksi, pertemuan kedua kita refleksi, sekarang kita lanjutkan pertemuan yang ketiga adalah rotasi. Nah, apa itu rotasi? Nah, anak perhatikan. Nah, rotasi itu nama lainnya adalah perputaran ya. Rotasi merupakan transformasi yang memutar setiap titik dengan sudut dan arah putaran tertentu terhadap titik yang tetap. Nah, titik yang tetap tersebut dinamakan pusat rotasi. Jadi anak-anak, perputaran atau rotasi pada bidang datar ditentukan oleh satu titik pusat, dua besar sudut rotasi, tiga arah sudut rotasi ya. Nih ya, penting sekali ya, titik, besar sudut, dan arah sudut rotasi. Nah, sekarang apa itu pengertian sudut rotasi? Nah, nih sudut rotasi ya, sudut antara garis, ini garis yang menghubungkan titik asal ya dengan pusat ya, dengan titik pusat, dan garis yang menghubungkan dengan bayangannya, titik bayangan dan pusat. Nah, ini yang dinamakan sudut rotasi. Oke ya. Nah, setelah kalian bisa memahami sudut rotasi, kita mempelajari sifat rotasi anak-anak. Nah, sifat rotasi di sini tidak mengalami perubahan ya, bentuk dan ukuran dari bangun yang akan kita putar atau titik ya, titiknya tetap, bentuk dan ukurannya tetap ya, terutama pada bangun. Sedangkan yang mengalami perubahan itu hanya posisinya ya, posisinya berubah, tetapi bentuk dan ukurannya adalah tetap. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Nah, di sini untuk pusat perputaran ya, pusat perputaran rotasi terdiri dari dua jenis ya. Yang pertama adalah rotasi terhadap titik pangkal koordinat ya. Biasanya disimbolkan dengan titik O atau 0,0. Nah, ini ya. Ini. Yang kedua adalah terhadap pusat M. Nah, pusat M ini adalah variabel ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah titik selain titik pusat atau selain titik pangkal. Jadi untuk pusat rotasi ini boleh tidak pangkal koordinat ya, tetapi untuk materi SMP baru dibatasi perputaran terhadap titik pusat atau titik pangkal koordinat. Nah, perhatikan pada gambar di bawah ini adalah gambar rotasi terhadap titik pusat. Jadi titik pusat ini di sini ya, pangkal koordinat 0,0. Ini P ini adalah contohnya titik asalnya. Nah, ini seperti ini diputar ya. Nah, kalau seperti ini diputar berlawanan dengan jarum jam ya. Nah, ini adalah bayangannya. Lalu besar sudut rotasinya ini ya. Besar sudut rotasinya ini. Jadi ini adalah gambar rotasinya, ini ada titik pusatnya, titik pusat. Lalu ini arahnya, lalu ini adalah besar ya. Oke. Nah, anak kita lanjut lagi. Nah, ini sangat penting anak-anak. Di sini ada rumus rotasi perputaran ya terhadap titik pusat ya, yang kita pelajari di sini adalah terhadap titik pusat atau titik pangkal koordinat. Nah, perhatikan di sini ada sudut rotasi ya, simbolnya seperti ini, sudut rotasi. Perhatikan di sini 90 derajat atau 270. Nah, maksudnya 90 derajat itu bagaimana? Nah, 90 derajat di sini maksudnya adalah sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan yang kedua, negatif 270 derajat ya, itu maksudnya adalah searah ya dengan jarum jam sebesar 270 derajat. Ternyata kalau diputar 90 derajat atau negatif 270 derajat, itu hasil bayangannya sama, yaitu apabila titik asalnya E, Z ya, ini variabel, bentuk variabel, maka hasil bayangannya adalah dibalik
dengan catatan ordinatnya berubah menjadi lawannya. Nah ini ya. Oke, kita kasih contoh ya. Misalnya di sini ada titik A ya. Titik A-nya di sini adalah misalnya 2,3. Nah, titik A di sini diputar 90 derajat atau negatif 270 derajat. Maka bayangannya atau A aksen kita balik aja anak-anak, tetapi ordinatnya berubah menjadi lawan. Berarti negatif 3,2. Nah, ini bayangannya ya. Mudah kan? Oke. Kita lanjut lagi. Yang kedua yaitu 180 derajat. Nah, coba maksudnya apa 180 derajat ya? Betul. 180 derajat maksudnya adalah diputar 180 derajat berlawanan dengan jarum jam ya. Kalau negatif 180 derajat, coba maksudnya apa? Maksudnya adalah diputar 180 derajat searah dengan jarum jam. Ternyata diputar 180 baik itu searah dengan jarum jam maupun berlawanan dengan jarum jam, ternyata hasil bayangannya adalah sama, yaitu min X, min Y. Maksudnya di sini adalah tetap angkanya, tetap bilangannya, hanya berubah menjadi lawannya. Oke, kita beri contoh. Misalnya di sini ada titik B ya. Titik B misalnya adalah 2,1. Nah, setelah diputar 180 derajat, baik itu searah maupun berlawanan dengan arah jarum jam, maka bayangannya adalah negatif 2, negatif 1. Jadi bilangannya tetap hanya berubah menjadi lawannya. Oke, kita lanjut lagi yang ketiga. Ya, coba apa ini maksudnya 270 ya? Maksudnya adalah berlawanan dengan jarum jam sejauh 270 derajat. Kalau yang ini, ya betul. Searah dengan jarum jam sejauh 90 derajat. Jadi, apabila kalian besarnya menjumpai ada besar sudut rotasi besarnya 270 derajat atau negatif 90 derajat, hasil rotasinya atau bayangannya sama ya. Semula titik asalnya adalah E, Z, setelah diputar 270 derajat atau negatif 90 derajat, maka hasil bayangannya adalah Z, min X ya. Hampir sama dengan yang nomor 1 tadi ya. Bedanya kalau yang nomor 1 tadi yang berubah menjadi negatif itu adalah ordinatnya. Kalau yang ketiga di sini yang berubah menjadi lawannya adalah absisnya. Oke, sekarang kita kasih contoh ya. Misalnya di sini ada titik C ya. Titik C di sini adalah misalnya 2,5. Nah, ini ya. Diputar sejauh 270 derajat atau min 90 derajat. Maka bayangannya atau C aksen, ya ini C aksen, maka ini kita balik ya, yaitu 5, tetapi absisnya berubah menjadi lawannya 5, negatif 2. Nah, ini mudah kan? Jadi anak ini sangat membantu sekali untuk mencari hasil rotasi atau bayangan dari sudut rotasi yang ditentukan. Oke, selain menggunakan rumus seperti ini, kalian juga bisa menggunakan gambar. Tentu saja gambar kalian harus menggambar dulu pada koordinat. Nah, ini perhatikan keterangannya anak-anak ya, dipelajari. Jadi arahnya apabila di sini searah dengan jarum jam, maka sudut rotasinya negatif. Sedangkan apabila di sini berlawanan, maka sudut rotasinya adalah positif ya. Oke, kita lihat. Nah, anak-anak perhatikan di sini apabila ini ada contohnya ya, selain yang tadi, ini misalnya ada sebuah titik ya. Titiknya di sini adalah titik P ya, titik P. Nah, ini titik P-nya adalah koordinatnya berapa ini? Ya, betul ya, 30,10. Nah, titik P di sini anak-anak diputar ya sejauh min 90 derajat.
Berarti maksudnya bagaimana? Ya, kalau min 90, nah berarti, nah ini ya, min 90 berarti dia searah dengan jarum jam, besarnya 90 derajat ya. Nah, maka ini hasilnya ya. Ini hasil dari P aksen ya. Hasilnya berapa ini koordinatnya? Nah, ini betul ya. Koordinatnya adalah 10, negatif 30. Nah, ini menggunakan gambar ya. Kalau menggunakan rumus tadi, yaitu semula X, Z berubah menjadi Y, min X. Jadi dibalik, tapi absisnya berubah menjadi lawan. Jadi 30,10 lalu kita balik ya menjadi 10, tapi ordinatnya berubah menjadi lawan negatif 30. Jadi kalian bisa menggunakan rumus atau bisa menggunakan gambar. Oke, kita lanjut lagi contoh selanjutnya. Nah, ini ya. Perhatikan di sini sama, masih ada titik, yaitu kita lihat titik P ya. Koordinatnya 30,10. Yang pertama diputar 90 derajat. Nah, kalau diputar 90 derajat maksudnya apa anak-anak? Betul. Yaitu searah dengan jarum jam sejauh 90 derajat. Nah, maka bayangannya, nah ini ya, bayangannya ini digambarkan, bayangannya adalah Q. Bayangan Q di sini kalau kalian menggunakan rumus maka akan berubah menjadi min Y, X ya. Berarti apa anak-anak itu dibalik ya, tetapi ordinatnya negatif ya. Jadi tadi 30,10 dibalik ya, lalu ordinatnya menjadi negatif. Jadi negatif 10,30. Ini koordinat daripada Q ya. Nah, sekarang apabila dilanjut lagi, diputar lagi, boleh aja diputar lagi berapa? 90 derajat. Ya, maka dia berlawanan lagi, yaitu sebesar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini menuju titik R ya, atau P aksen 2 ya, ini atau P aksen 2 sama aja. Nah, diputar lagi, maka sama dibalik lagi, tetapi ordinatnya berubah menjadi negatif. Dari apa? Dari negatif 10,30 dibalik lagi ya. Jadi berubah menjadi negatif 30 dan negatif 10 ya. Atau misalnya kamu gunakan rumus yang tadi. Kalau yang ini langsung ke sini diputar berapa anak-anak? 180 derajat. Kalau diputar 180 derajat tadi rumusnya adalah min X, min Z. Jadi tetap bilangannya ya. Tetapi apa? Tandanya berubah atau berlawanan ya, dari ini P30,10 menjadi min 30, min 10 ya. Tuh ya caranya. Kalian bisa menggunakan rumus atau bisa menggunakan gambar. Oke, kita lanjut lagi anak-anak ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Di sini ada beberapa contoh soal ya. Perhatikan di sini ada titik A ya. Ini ada titik A, yaitu titiknya adalah 5,4 ya. Pusat rotasinya ini ditentukan ya, yaitu titiknya adalah titik pangkal atau 0,0. Yang pertama kalian disuruh mencari hasil bayangannya apabila diputar sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini kadang-kadang kalian notasinya ya, ini ditulis R ya dalam kurung P. P di sini yang dimaksud adalah pusatnya 0,0 ya. 90 derajat yang dimaksud adalah berlawanan dengan arah jarum jam sebesar 90 derajat ya. Demikian juga dengan B, C, D, E, F dan seterusnya. Nah, anak-anak dari soal tadi kita bisa menjawab ya tanpa menggunakan gambar ya, seperti soal yang di atas tadi, yaitu dengan menggunakan rumus ya yang sudah kita pelajari tadi, yaitu kalau di sini diputar sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, maka bayangannya adalah min Y, min X ya, sehingga di sini kita balik lalu absisnya menjadi negatif. Apabila diputar 90 derajat searah jarum jam ya, maka di sini dibalik, tetapi yang negatif adalah ordinatnya. Oke ya. Apabila di sini yang C 180 derajat, nah ini C dan D sama anak-anak ya.
maka angkanya adalah tetap ya, tetapi kedua-duanya negatif atau berubah menjadi lawannya. Yang E, apabila di sini ada 5,4 lalu diputar 270 berlawan dengan arah jarum jam, simbolnya adalah R dalam kurung P, 270, maka di sini hasil bayangannya adalah Y, min X, berarti berkebalikan tetapi ordinatnya berubah menjadi lawan. Jadi 4, min 5. Apabila A-nya 5,4 ya, maka di sini bila diputar searah dengan jarum jam maka dinotasikan seperti ini, maka bayangannya adalah min Y min X ya, berarti dibalik tetapi ordinatnya berubah menjadi lawan. Jadi 5,4 kita balik menjadi 4,5, tetapi di sini min 4-nya atau ordinatnya berubah menjadi lawan. Nah, sekarang apabila kita contoh lah ya anak-anak ya. Seandainya di sini A-nya bukan 5,4 ya, tetapi A-nya di sini adalah misalnya 2, min negatif 3 misalnya. Yang pertama kalau diputar terhadap terhadap 90 derajat tetapi berlawanan arah atau 90 derajat seperti ini. Nah, bayangannya bagaimana anak-anak ya? Betul ya. Bayangannya di sini kita balik aja ya, tetapi ordinatnya berubah menjadi positif ya. Dibalik berarti 3,2. Nah, ini bayangan dari A aksen ya. Jadi ini dibalik tetapi ordinatnya berubah menjadi lawan ya. Negatif 3 lawannya adalah 3 gitu ya. Kalau semula negatif berubah menjadi positif. Semula positif berubah menjadi negatif ya. Begitu ya. Nah, itu anak-anak contohnya. Nah, sekarang anak-anak contohnya kita sudah pelajari. Nah, ini ada tambahan sedikit. Bagaimana itu pengertian rotasi terhadap titik pusat selain titik pangkal ya. Ini kita simpulkan dengan titik M. Nah, ini ya. Jadi tidak berada di sini, tetapi titiknya tidak di titik M. Kalian bebas ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini hanya untuk gambaran aja biar kalian bisa membedakan dengan titik pusat ya. Jadi ini titik pusat pangkal dan ini titik pusat yang tidak berada pada pangkal atau tidak berada pada 0,0 ya. Nah, ini kebetulan ini berada pada 2,2. Nah, ini juga bisa ini asalnya ya. Lalu di sini adalah bayangannya, ini diputar seperti ini ya. Tapi ini pusatnya adalah bukan pangkal koordinat. Nah, ini juga contohnya sama. Nah, ini titik pusatnya adalah titik 1,2 ya. Nah, ini ya, ini adalah titik asalnya lalu diputar. Nah, ini diputar berlawanan besar 270 gitu ya. Oke, anak-anak, ini gambaran aja ya. Tetapi untuk materi titik pusat selain pangkal koordinat nanti kalian akan pelajari di sekolah menengah atas ya. Oke, anak-anak, materi sudah kalian pelajari. Sekarang sudah selesai ya materinya untuk materi rotasi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita tutup. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.